Oke teman-teman, bertemu dengan saya, Sabto Simanjuntak, di channel Coding Online. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini. Di video sebelumnya kita sudah membuat form register dan proses register. Di video kali ini kita akan membuat proses login. Tapi sebelumnya kita rapikan dulu dan kita coba input ulang data user yang akan kita registrasi. Saya berikan username-nya coding online. Online coding at gmail.com 12345. Kita coba register. Email Anda harus valid. Oke, ternyata ini salahnya kita berikan spasi, teman-teman. Seharusnya seperti ini. Kita ulang lagi ya. 12345. 12345. Oke. Seharusnya ini sudah berhasil ya, teman-teman ya. Kita coba refresh. Oke, sudah masuk ya, teman-teman. Tapi kita seharusnya untuk mengetahui data ini masuk atau tidak, seharusnya kita berikan notifikasi di sini. Kita coba buka halaman login. Kita berikan di sini echo this session flash data. Kita panggil pesan yang diterima dari mana. Kita buka dari sini. Ini kita copy saja. Kita letakin di sini. Kita tutup. Kita coba hapus file yang sudah ada. Kita coba lagi. Oke, sebentar. Kita coba. Ini sebentar nih. Ini ada salah flash data. Flash data seharusnya ini. Oh, ada H ya teman-teman. Seharusnya ada H-nya. Kita coba ulangi lagi. Register. Coding online. Online coding at gmail.com 12345. 12345. Oke, data berhasil disimpan. Artinya kita sudah berhasil menyimpan data disertai dengan notifikasi ataupun alert. Data berhasil disimpan. Sekarang kita akan membuat proses login ini. Formnya kita akan membuat apabila di sign in. Ini kan proses login masih kosong. Kita siapkan filenya. Teman-teman buka halaman login. Lalu kita coba siapkan dulu semuanya ya. Kita berikan metodenya post. Oke, sudah. Proses login. Lalu name-nya kita masuk ataupun login sesuai dengan email ya. Sebenarnya bisa username. Artinya ini tergantung teman-teman ya. Tergantung
Teman-teman maunya itu username atau email. Lalu yang kedua name-nya password. Oke, sudah benar. Button tipenya submit, sign in. Oke. Sekarang kita buat proses untuk login. Ini kan proses register. Lalu di sini function proses login. Oke. Teman-teman bisa ikutin saya. Seperti biasa, ini kita panggil lagi rules-nya apa. Ini kita ambil aja dari sini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kita buang yang tidak perlu, seperti ini. Oke, ini kita hanya pakai trim dan required. Sama ini juga trim dan required. Oke, lalu kita berikan di sini pengecekan ya. Form validation run. Oke. Ini this kita rapiin dulu. Jika form validasinya dijalankan sama dengan true atau false, kita berikan aja di sini true ya teman-teman ya. Kita berikan di sini true, lalu kita berikan atau kita cek dulu nih email yang di input itu ada nggak di database kita. Kita berikan variabel user, lalu this model out, salah, out, lalu kita get sesuai apa? Sesuai email user. Ini nanti kita fungsinya kita ambil dari model out. Lalu apa nih? Kan yang dikirim dari formnya itu adalah email. Maka yang kita cek itu postnya itu ya. Input, post, email. Oke, lalu ini setelah kita berikan kondisi if jika apa nih? Jika user ditemukan atau jika user tidak ditemukan. Kita berikan saja jika tidak ditemukan ya. Jika user tidak ada, maka kita berikan di sini ini aja kita copy lagi flash data. Sukses ya. Oh, danger aja nih. Danger email tidak ditemukan. Lalu ketika kita tampilkan notifikasi email tidak ditemukan, itu dia harus kita tendang. Kemana tendangnya? Ke halaman login lagi. Ya kan? Out, login. Ini tadi kan kita berikan pengecekan jika user yang diinput dari form login ini, dari email ini, kita berikan, ini kita input postnya emailnya, jika tidak ada, maka kita tendang ke
halaman login lagi dengan alert email tidak ditemukan. Lalu bagaimana ternyata apabila usernya itu ada, artinya email yang di input oleh user itu ada di database kita, tetapi kondisinya tidak aktif. Karena jika kita melihat di sini teman-teman, nih kita kan berikan kondisi di sini ya. Kondisi status user 1. 1 itu aktif, 0 itu tidak aktif. Artinya apa? Artinya kalau misalnya user yang login dengan status usernya kosong atau tidak aktif, dia akan tidak boleh masuk ke dalam sistem kita. Tetapi jika nilainya 1, maka akan berhasil. Lalu kita berikan di sini if use else, if, dan jika user, tadi apa nih? Status user sama dengan 1 atau 0, misalnya 0 aja. 0 karena kan tidak aktif ya. Kita berikan lagi ke halaman login. Tendang lagi nih ke halaman login. User atau mungkin user aja. User tidak aktif. Silakan hubungi admin. Ini misalnya teman-teman ya. Lalu kemana lagi ditendang? Ke out login. Ini kan jika user dengan status user kosong, artinya tidak aktif, maka akan ditendang ke halaman ini lagi. Lalu bagaimana ternyata apabila usernya ini aktif? Tadi ini kan apabila usernya ada, terus usernya aktif, nilainya bukan 0, maka kita cek lagi nih. Else, if kita berikan pengecekan untuk password ya teman-teman ya. Else if password verify this input post password. Artinya dia harus ngecek nih passwordnya nih. User password. Nah, kita coba berikan lagi nih notifikasi seperti ini di sini dengan keterangan password Anda salah bro misalnya. Jadi ditendang lagi ke halaman login. Jadi begini teman-teman ya, saya ulangi lagi ya. Jika form validasi yang ini dijalankan dan bernilai true, maka sistem akan mengecek apakah email yang dimasukkan itu ada di sini. Nanti kita berikan fungsi untuk membuat get email ini ya teman-teman ya. Nah, kita berikan kondisi. Kita tanya nih, jika tidak ada user yang terdaftar di dalam ini, atau jika yang diinput emailnya itu tidak terdaftar di dalam model kita, di database kita, maka
dia akan ditendang ke halaman ini, login. Kalau ternyata email tidak ditemukan. Lalu jika user statusnya itu 0, artinya tidak aktif, maka akan ditendang ke halaman ini. Dan jika passwordnya ini adalah salah, ini kan yang diinput kan tadi kan password ya teman-teman. Jika passwordnya ini salah, maka akan tendang lagi ke halaman mana? Ke halaman login. Lalu gimana nih kalau ternyata ketiga tahapan ini semua benar? Ketiga tahapan ini ternyata benar. Usernya ada, terus status usernya 1 misalnya. Terus passwordnya sesuai. Maka kita harus berikan, kita array di sini sessionnya. Else, sebentar. Kan tadi di sini ya. Ini tutup else. Nah, ini kita berikan nih variabel session. Lalu kita array. Array. Apa nih yang kita lempar nih? ID user. User. ID user. Copy aja. Yang kita lempar apa aja nih yang ada di dalam tabel ini. Kita lempar sesuai dengan username, email. Oke, sama ya di user aja. Username, email, lalu levelnya ya teman-teman ya. Level user. Level user. Level user. Lalu di sini this session set user datanya. Ini apa nih nilainya? Nilainya ini adalah session. Ini nilai dari array ini ya. Oke, lalu di mana nih? Redirect nih. Redirect kemana? Ke controller dashboard. Nih, jadi tunggu sebentar. User, ID user. Yang di user ini. Oh, ini salah teman-teman. Oke. ID user. Kita rapikan dulu ya. Nih. Jadi nanti ini yang dilempar tuh ini ke dalam sistem kita. Artinya nanti kita bisa mengecek sesuai dengan ID user, mengecek sesuai dengan username, mengecek sesuai dengan email di halaman dashboard kita. Ya kan? Lalu gimana kalau misalnya ini tadi kan pengecekannya nih. Nilai dari pengecekan apabila nilainya true. Nilai true itu nih hasilnya ini semua. Nih. Lalu bagaimana jika nilainya false, salah? Maka kita tetap lempar dia di halaman login, teman-teman. Tapi kita berikan di sini nilainya login. Halaman login ya. Lalu oke. Kita load aja di sini. Load view. Kemana nih?
back, register. Jangan lupa datanya kita terima. Ini masih load view ya teman-teman ya. Karena emang di halaman register kita tidak ada memecah template. Karena jika dia memecah template, maka kita memanggilnya seperti di halaman dashboard. Nah, seperti ini. Kita panggil fungsi dari library kita. Oke. Tadi ini sudah. Nih. Sekarang kita coba save dulu nih. Save dulu. Kita coba jalankan. Oke, kita coba jalankan ya. Kita masukkan emailnya tadi. Online coding. Passwordnya 12345. Sebentar. Tidak dapat. Oh, error. Oh iya teman-teman. Kita kan belum panggil ini ya. Panggil fungsi get email user di model out. Makanya kita harus sediakan dulu di model outnya. Teman-teman buka direktori model. Oke, model. Tutup dulu nih ya. Model nih. Lalu model out. Nih, tadi yang tidak ada itu. Ini kita copy aja. Lalu kita buat function di sini get email user. Jadi dia di sini kita coba this db kita where ya. Where apa nih ID user. Oh tidak, kan kita tadi ceknya berdasarkan email ya. Lalu di sini ID. Lalu di return. DB. Lalu di get table user. Ingat, karena yang login itu adalah user dan usernya hanya nilai 1, maka kita row aja. Row. Oke. Ini ID harus kita jabarkan lagi di sini. ID. Ini ID kita buat aja di sini public $ID sama dengan ID user. Oke, seharusnya tidak ada masalah. Kita coba back. Kita jalankan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, sudah berhasil ya. Ini ke halaman dashboard. Karena tadi jika kita cek, ini dia di mana dia? Login, kan masuknya ke proses login, dicek dulu nih. Lalu jika tidak berhasil, jika true ini dia nilainya. Redirect kemana? Ke halaman dashboard. Lalu kita ditendang ke halaman dashboard. Ini halaman dashboard kita. Sekarang kita cek nih, bener nggak sih sessionnya itu sudah ada di halaman dashboard kita. Kita coba buka halaman file ini ya teman-teman. Dashboard. Oke, kita coba tes dulu ya di mana ya. Di sini aja coba kita ganti nih ya. Jadi sessionnya. Ini kan coba dulu teman-teman ya. Dashboard. This session apa nih yang mau dipanggil? Tadi kan yang kita lempar itu di sini
Ada ID-nya, ada username-nya, ada emailnya, dan ada level usernya. Kita coba ini ID user. Ada nggak? Dashboard 13. Ini ID user 13. Kita coba cek nih. Bener nggak ada ID 13 dan ID. Oke, bener ya. Siapa nih yang login dengan ID user 13? Kita coba cek lagi. Kita ganti aja di sini. Kan tadi yang kita lempar itu udah banyak nih. Ada username, email, dan level user. Maka di sini kita coba aja email misalnya. Oke, online coding. Benar ya? Tuh online coding. Kalau misalnya dia username misalnya. Oke, benar ya teman-teman ya. Artinya proses pengecekan kita itu sudah berhasil. Jadi kita tahu kalau ternyata kita sudah berhasil membuat proses untuk login ke halaman dashboard kita. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi. Langsung aja kita coba rapikan halaman dashboard ini ya teman-teman ya. Ini kan sebenarnya kan banyak yang nggak kita pakai dari sini. Jadi kita pakai aja yang sesuai dengan kebutuhan project. Selebihnya kita hapus ya teman-teman. Kita buka dashboard. Dashboard dia ngelempar data di directory back, lalu dashboard. Oke, ini di halaman sidebar. Di sidebar ini banyak banget teman-teman. Kita hapus yang tak perlu kita pakai. Mungkin ini kita pakai. Ini selebihnya kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Kita hapus. Oke, sampai di kita coba lihat hasilnya. Oke, teman-teman. Kita coba ini hapus saja ya. Oke. Ini kita pakai. Kita save. Kita coba pakai ini lagi. Lalu kita letakin di sini. Oke. Ini kita hapus ya. Panah ke bawahnya. Oke, sudah. Kita langsung aja rapikan menunya ya teman-teman ya.
kita rapikan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, ini kita data master. Data master, lalu kita pakai yang ini. Master karyawan. Di dalam master karyawan ini, kita akan isi beberapa submenunya ya. Ada data, departemen, lalu ada data, jabatan, data, karyawan. Lalu ini yang lain kita hapus. Kita save. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Tuh. Data master. Oke, master karyawan. Lalu kita isi lagi di sini. Kita hapus. Master tiket. Data tiket. Yang lain kita hapus. Oke. Kita save. Oke, master tiket ini 6-nya kita hapus ya. 6-nya kita hapus. Lalu yang ini juga kita hapus yang 6 span ini. Kita coba cek. Oke, sudah hilang. Ini collab sidebar, hapus saja. Kita nggak pakai ya. Lalu, apalagi nih teman-teman. Kita hapus yang tidak perlu. Master tiket, lalu kita pakai yang apalagi nih kita pakai ya. Master tiket, lalu kita coba sebentar, kita cek. Master karyawan, master tiket. Kita buat lagi di sini. Laporan. Kita ganti. Laporan tiket. Kita save.
Oke, ini laporan tiket, data master laporan tiket. Copy lagi yang ini. Kita berikan namanya my profile. Kita copy dari sini. Oke, kita profile user. Lalu di sini kita logout. Oke, ini kita hapus ya. Yang ini nih, kita kan nggak ada gunakan drop down-nya lagi. Lalu kita save. Ini profile. Profile. Oke, ini profile user. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman kita pakai. Yang ini coba kita rapikan ya. Kita isi aja dari sini. Mana nih? Flash data. Flash datanya out. Kita pakai ini, mana tadi? Dashboard. Kita coba yang ini dihapus ya. Oke. Lalu oke. Kita hapus. Selamat datang. Ini kita cut. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Selamat datang usernya kan. Lalu kita berikan seperti ini. Kita bold. Warnanya kita ganti jadi sukses. Oke. Selamat datang coding online. Jadi kurang lebih sih fitur yang akan kita gunakan ya seperti ini teman-teman. Ada master karyawan, di dalamnya nanti ada data departemen, data jabatan, dan data karyawan itu sendiri lengkap. Biodatanya maksudnya. Lalu master tiket ada data tiket, dan laporan tiket, profile user, dan logout. Oke teman-teman, nanti mengenai icon yang akan kita pakai, kita akan implementasikan saat kita mulai mengerjakan setiap modul yang ada di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.